Halo, welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini, Kak Fadli akan menyampaikan materi fisika, khususnya untuk prediksi soal UTBK tahun 2022. Soal-soal yang akan Kak Fadli sampaikan merupakan soal-soal HOTS atau soal-soal berpikir kritis, di mana dibutuhkan kemampuan bernalar tinggi untuk menyelesaikannya. Soal-soal seperti ini sering sekali muncul pada ujian UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tenang adik-adik, Kak Fadli akan memberikan trik jitu dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Tetap stay ya adik-adik sampai soal terakhir. Baiklah adik-adik, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan like. Soal nomor 1. Sebuah balok yang beratnya W bergerak horizontal di atas bidang datar yang licin dengan laju sebesar V. Balok berhenti setelah menekan pegas yang salah satu ujungnya diikatkan dengan tembok. Bila konstanta gaya pegas adalah K, maka berapa jauh X pegas tertekan oleh balok? Berikut adalah opsi atau pilihan jawabannya. Baiklah adik-adik, ini merupakan bentuk soal berpikir kritis atau soal HOTS, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah merasionalkannya dalam bentuk gambar. Baiklah, di sini ada sebuah balok yang beratnya W. Kak Fadli ibaratkan balok seperti ini. Dengan beratnya W, bergerak horizontal di atas bidang datar. Jadi bergerak seperti ini, di atas bidang datar yang licin, dengan laju sebesar V. Balok berhenti setelah menekan pegas. Jadi di sini ada sebuah pegas yang salah satu ujungnya diikatkan dengan tembok. Ini Kak Fadli ibaratkan sebagai tembok. Setelah itu kita langsung fokus pada pertanyaannya. Maka berapa jauh X pegas tertekan oleh balok? Jadi balok ini akan bergerak horizontal ke arah kanan seperti ini. Setelah itu dia akan menekan pegas yang dimana panjang mula-mulanya pegas sedemikian, setelah ditekan oleh balok akan berubah panjangnya. Perubahan panjang daripada pegas itulah yang menjadi pertanyaan dalam soal ini. Baiklah adik-adik, kita bisa menganalisa ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dalam perubahan energi kinetik yang disimbolkan sebagai EK menjadi energi potensial pegas yang disimbolkan sebagai EP. EK adalah energi kinetik yang kita ketahui bersama, rumusnya adalah 1/2 mv kuadrat, sedangkan untuk energi potensial pegas adalah 1/2 K kali X kuadrat. Sekarang kita langsung bisa coret 1/2-nya. Setelah itu kita identifikasi satu persatu variabel yang ada di dalam soal. Yang pertama, M itu adalah massa, sedangkan yang diketahui dalam soal adalah berat sebesar W, di mana berat dan massa itu berbeda. W itu merupakan M dikali G, massa dikali dengan gaya gravitasi. Sedangkan untuk M itu sendiri W per G. Kita sudah bisa ganti dia dengan M ini menjadi W per G. Selanjutnya V. V itu adalah laju. Di sini pun diketahuinya sebagai V. Kita tetap tulis dia sebagai V kuadrat. Selanjutnya K. K adalah konstanta gaya pegas dengan simbol K juga.
Dan yang terakhir, X kuadrat. X kuadrat ini yang menjadi pertanyaan dalam soal. Oke adik-adik, kita stop dulu di sini. Kita langsung eksekusi di opsi pilihan jawabannya. Karena dengan sini saja kita sudah bisa menentukan jawaban yang benar. Kita lihat jumlah variabel yang ada di sini, mentok terakhirnya itu ada K, V, W, G. Jadi jumlahnya mereka itu ada 4. Sehingga kita lihat yang variabelnya jumlahnya 4 ada berapa dalam opsinya. Kita lihat yang E terlebih dahulu. E ada 1, 2, 3. Otomatis salah. Langsung kita eksekusi. Yang D juga salah karena jumlahnya juga 3. Yang C juga salah karena jumlahnya 3. Yang variabelnya ada 4, sisa A dan B. Baiklah adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa soal UTBK itu adalah soal-soal yang dirancang khusus untuk diselesaikan dalam waktu 1,5 sampai 2 menit saja. Otomatis kita harus cerdas dalam menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Baiklah, kita lanjut menyelesaikan soal ini. Kita tulis ulang saja. W kali V kuadrat per G sama dengan K kali X kuadrat. Sehingga G ini kita kali silang ke sana. Jadi W kali V kuadrat sama dengan G kali K kali X kuadrat. Nah, langsung kita bisa dapat nilai X kuadratnya sebesar W kali V kuadrat ini yang akan menjadi pembilang, sedangkan yang akan menjadi penyebutnya adalah G kali K. Namun, ini belum ada bentukannya dalam pilihannya. Karena ini kuadrat, kita rubah bentuknya dalam bentuk lain menjadi akar. Jadi kita akarkan semua. W kali V kuadrat per G kali K. Oke. Namun ini juga belum ada. Karena V kuadrat ini kita ubah lagi dalam bentukan yang lain. Seperti ini. Akar V kuadrat itu adalah seperti ini. Akar itu dia punya nilai 2 juga di depannya. Jadi V kuadrat A2 seperti itu. Jadi kita rubah lagi menjadi V 2 per 2. Nah, 2 per 2 itu adalah 1. Jadi V, akar V kuadrat adalah V. Oke, jadi kita ganti lagi ini. Kita kasih keluar saja nilai V-nya. Jadi V kali akar W per G kali K. Baiklah, kita sudah menentukan jawabannya. Kita sudah peroleh jawaban yang benar di sini adalah yang A. Jadi opsi yang benar untuk pilihan jawaban nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Sebuah satelit bergerak melingkar mengitari bumi yang bermassa M. Apabila konstanta gravitasi umum dinyatakan dengan G dan jari-jari orbit satelit adalah R, maka tentukanlah laju satelit tersebut. Berikut adalah opsi atau pilihan jawabannya. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini yaitu merasionalkannya dalam bentuk gambar dengan tujuan untuk mempermudah kalian dalam menganalisanya. Di sini terdapat sebuah satelit yang bergerak melingkar. Jadi, Kakak Fadli umpamakan ini sebagai satelit. Yang bergerak melingkar. Jadi pergerakannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Mengitari bumi. Jadi di tengah-tengahnya ada bumi.
yang bermassa M besar. Selanjutnya, kita langsung fokus pada pertanyaan dalam soal ini. Tentukanlah laju satelit tersebut. Untuk mengetahui laju satelit tersebut, langkah selanjutnya kita proyeksikan arah gaya yang bekerja secara vertikal dan secara horizontal. Untuk yang secara horizontal, bekerja gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal itu merupakan gaya yang arahnya menuju pusat lintasan pada gerak melingkar. Sedangkan yang arah vertikal ini, nah, disinilah lajunya atau V-nya. Yang dimana ini yang dipertanyakan dalam soal ini. Selanjutnya, gravitasi umum dinyatakan dengan G dan jari-jari orbit adalah R. Jadi letaknya dia di sini. Baiklah adik-adik. Dalam soal ini merupakan peristiwa gaya gravitasi yang berperan sebagai gaya sentripetal, di mana F gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Diketahui bahwa rumus daripada gaya gravitasi yaitu G dikali M besar kali M kecil per R kuadrat sama dengan untuk gaya sentripetal itu adalah massa kali V kuadrat per R. M besar ini adalah massa yang dimiliki oleh bumi. Kebetulan di sini simbolnya M besar. Jadi Kakak Fadli tulis M besar. Selanjutnya kita langsung bisa eksekusi ini massanya dan R-nya, di mana R kuadrat ini adik-adik, R kuadrat itu sama dengan R dikali dengan R. Jadi salah satunya kita bisa coret sehingga langsung kita peroleh jawabannya. G dikali M per R sama dengan V kuadrat. Kita ubah dalam bentukan lain menjadi V sama dengan akar karena kuadrat. Jadi G kali M per R. Langsung kita peroleh jawabannya, yaitu A. Baiklah, untuk soal ini jawaban yang benar juga adalah A. Soal nomor 3. Sebanyak N gas diatomik pada wadah yang volumenya tetap mengalami proses termodinamika. Usaha yang dilakukan oleh gas terhadap lingkungan adalah 0. Jika gas menyerap kalor sebesar Q dan terjadi proses perubahan tekanan sebesar 2A, berapakah nilai volume wadah tersebut titik-titik dalam meter kubik? Berikut adalah opsi atau pilihan jawabannya. Soal seperti ini merupakan soal yang perlu dianalisa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan bernalar tinggi, yang dimana soal ini merupakan konsep dasar daripada hukum kekekalan energi, yang dimana hukum kekekalan energi itu rumus dasarnya seperti ini. Perubahan kalor yang disimbolkan sebagai delta Q sama dengan perubahan energi dalam yang disimbolkan sebagai delta U
ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gas terhadap lingkungan yang disimbolkan sebagai W. Langkah selanjutnya, kita langsung fokus pada pertanyaannya. Berapakah nilai volume? Jadi, setelah kita menentukan nilai volumenya, V yang ditanyakan dalam soal ini, kita perhatikan kata kunci yang ada dalam soal ini. Yang pertama, terdapat N gas diatomik. Gas diatomik yaitu merupakan bagian daripada energi dalam, yang dimana delta U-nya kalau diatomik seperti ini, 5/2 P dikali dengan V, atau 5/2 nRT. Perlu diketahui dan ditekankan, bisa kita gunakan P kali V atau nRT ini tergantung yang diketahui dalam soal ini. Apakah ada tekanannya, kita pakai yang ini. Apakah ada suhunya, baru kita pakai yang kedua ini, yang nRT ini. Kita langsung balik ke soalnya, fokus ke soalnya, dan dimana kita lihat kata kunci berikutnya. Usaha yang dilakukan oleh gas terhadap lingkungan adalah 0. Oke, dimana kita harus ketahui bahwa usaha itu adalah W yang bernilai 0. Jadi tinggal delta Q sama dengan delta U saja, karena W-nya sudah bernilai 0. Lalu kita perhatikan, jika gas menyerap kalor sebesar Q, ini adalah nilai daripada delta Q sebesar Q, dan delta U-nya kita ambil yang ini karena di sini yang ditanyakan adalah volume dan ada juga nilai tekanannya. Jadi kita pakai 5/2 P dikali dengan V. Nah, langsung kita kasih masuk nilai P-nya. Q sama dengan 5/2 kali dengan nilai V-nya sebesar 2A dikali dengan V. Langsung kita bisa coret. Dan ini yang menjadi pertanyaannya. Sisa Q sama dengan 5A dikali dengan V. Sehingga V sama dengan Q/5A. Jadi kita langsung memperoleh nilainya Q/5A. Jawabannya ada di option yang D. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah D. Baiklah adik-adik, sekian pembahasan soal dari Kak Fadli. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, serta share ke teman-temannya kalian. Semoga kalian lulus dalam PTN yang dicita-citakan.